Imra'atul Aziz, istri raja. Laula an ra'a burhana rabbi, jikalau tidak dia melihat burhan, bukti ataupun tanda dari Tuhannya. Nah, ini secara literasi dari artinya seperti itulah. Makanya ini maksudnya apa? Karena seorang nabi itu dia tidak mungkin menginginkan yang tak baik tersebut. Tak mungkinlah Nabi Yusuf, istilah bahasa kasarnya ini kita mohon ampun kepada Allah kalau seandainya bahasa ini tidak layak diungkapkan kepada seorang nabi, bahasa kasarnya, tidak mungkinlah Nabi Yusuf nafsu sama perempuan. Tapi bahasa ayatnya seperti itulah secara literally. Nah, itulah yang perlu dijelaskan apa maksudnya itu. Kalau tidak dia melihat burhan Tuhannya, apa pula maksud itu? Ini kan kalau udah ada laula ini, kalau tidak berarti kalau tak dilihatnya burhan Tuhan itu, Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala pada surah Yusuf, walaqad hammat bihi, dan sungguh wanita itu, yaitu istri dari raja itu, menginginkannya. Udah nafsulah dia sama Nabi Yusuf. Jadi kalau wanita itu iya, karena dia bukan nabi. Kalau yang bukan nabi, dia itu memang tidak maksum, tidak ada sifat ismah pada diri. Maka dijelaskan maksudnya hammatimra'atul azizi bi Yusufa, menginginkan di sini udah nafsu istri Aziz itu sebutan raja untuk Mesir, untuk penduduk Mesir ketika itu. Nah, ini sama nanti dengan masa setelahnya. Jadi Aziz itu penduduk asli Mesir, sebutannya itu Aziz raja. Nanti penduduk setelah itu Fir'aun itu juga sebutan untuk penguasa raja Mesir. Sebagaimana Kisra itu sebutan untuk penguasa Persia. Dan juga Kaisar itu untuk penguasa raja Rum, Romawi. Ada Muqawqis. Ini sebutan untuk raja Yaman. Jadi dari Yaman itu sebutannya Muqawqis. Bahkan termasuk disebutkan Al-Habashi. Jadi Habashi itu sebutan untuk raja, penguasa Habsyah. Makanya yang disolati bukan Habashi, An-Najashi. Makanya yang disolati Nabi SAW itu solat jenazah yang ghaibah itu solatnya Najasi itu bukan raja, bukan nama. Ada namanya itu. Najasyi itu sebutan untuk raja yang berkuasa di Habsyah. Kita lah umpamanya ada sultan kan gitu. Itulah sebutan dari penguasa, dari raja. Ada sultan, mungkin ada juga dia yang sebutannya datuk atau penguasa atau apalah itu. Ini jadi Imra'atul Aziz, istri dari penguasa Mesir, Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Menginginkan apa?
dia nafsu memang an yuwaqi'aha, supaya Nabi Yusuf ya, ya, menggaulinya, menyetubuhinya. Haitsu rawadathu ala dzalik, karena memang sekiranya dia menginginkan hal itu. Artinya wanita itu memang rawadathu, menggoda, menginginkannya untuk menggoda Nabi Yusuf ala dalik, untuk melakukan perbuatan itu. Jadi memang perempuan itu sudah menggoda Nabi Yusuf untuk mau menggaulinya. Nah, itulah memang keinginan, dan dia udah menginginkan betul, udah nafsu. Wa qalat lahu, dan dia berkata, wanita tadi, istri Aziz tadi berkata, hai talak, mari kau sini, ayo. Nah, masalahnya apa? Ayat berikutnya, wahamma biha, dan dia pun menginginkannya. Nah, dia di sini, dan Nabi Yusuf pun menginginkan perempuan itu untuk digaulinya. Ini arti secara literally. Maka itulah yang perlu dijelaskan. Apakah memang seperti itu? Tentu jawabannya tidak, karena mustahil seorang nabi itu melakukan dosa. Dia bernafsu kepada wanita yang tidak halal baginya atau ingin menggaulinya. An yuwaqi'aha, dan dia Nabi Yusuf menginginkan wanita tersebut, an yuwaqi'aha, untuk dia menyetubuhinya, li jamaliha, karena kecantikannya. Memang cantik istri Aziz itu. Ya, kemudian menurut riwayat yang bernama Zulaikha itu, ya, karena kecantikannya, wastislamiha lahu, dan dia memang menyerahkan dirinya kepada Nabi Yusuf. Nah, udah diserahkan dirinya. Nah, istilahnya tinggal Nabi Yusuf saja. Kalau mau Nabi Yusuf eksekusi terjadi leh. Nah, bukan menyerahkan saja, bal tahridiha wa ighra'iha. Itu. Bahkan dia mendorong. Ya, mendorong sini bukan menolak ya, mendorong. Dia mendorong Nabi Yusuf untuk melakukan itu. Dia ajaknya, ayolah, begitulah kalau bahasa kita. Wa ighra'iha iyyahu. Dan sudah ighra. Ini bahasa kita menggoda, memancing-mancing ini, merayu. Dan merayu. Dirayunya iyyahu, Nabi Yusuf, iyyahu kepadanya, ya Nabi Yusuf. Wa kaunihi fi qabdatiha. Dan bahkan disebutkan karena kaunihi, kondisi Nabi Yusuf itu fi qabdatiha, udah dalam, bahasa kita dalam pelukannya, udah qabdah, udah dalam genggamannya, pelukan atau rangkulannya. Laula an ra'a burhana rabbi, jikalau tidak, karena dia melihat, ya Nabi Yusuf melihat burhan rabbi, burhan, bukti nyata dari Tuhannya, liwaqiha lil mughrayatil madhkurah, karena waqiha, jatuhnya di atau terjadinya itu, lil mughrayatil madhkurah atau lil maghriyat, bisa juga lil maghriyatil madhkurah, dia udah jatuh,
udah jatuh ke dalam maghriyat al-madhkurah, rayuan-rayuan yang disebutkan tadi. Kalau ighra murayat berarti, tapi bisa juga maghriyat. Lakinnahu ra'a burhana rabbi, tapi bahwasanya Nabi Yusuf melihat burhan Rabbnya, bukti yang nyata. Falam yatajawazil hammu ilal azmi, maka tidaklah keinginan itu melewati sampai kepada azam. Karena nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada namanya ham, ada namanya azam, ada namanya nanti mulai yang pertama khotir, ya, yang terlintas saja. Kemudian ada ham, keinginan, bukan. Yang kedua itu ada hajis, sudah terlintas atau bisikan hati. Kemudian ada ham, keinginan, sampai setelah itu ada azam, tekad, baru niat. Niat itu kan sudah ada diiringi perbuatan. Nah, ini disebutkan falam yatajawazil hammu ilal azmi fadlan anil muwaqa'ah. Maka tidaklah keinginan itu melewati sampai kepada azam, tekad, apalagi anil muwaqa'ah, daripada muwaqa'ah, terjadi. Jadi jangankan terjadi, tekad pun belum, sekedar keinginan. Nah, tapi kalau didudukkan lagi, seorang nabi itu mustahil ada keinginan macam ini, hamnya pun tidak. Kenapa? Karena nanti kalau dalam tingkatan hamma itu memang belum dia berdosa, tapi itu sesuatu yang tak bagus. Kalau ham terhadap yang buruk, yang jahat, itu memang belum berdosa. Beda dengan ham, keinginan, baru keinginan saja untuk yang baik sudah dapat pahala. Nah, nanti kan begini, kata Nabi SAW, man hamma bisyai'in, siapa yang menginginkan sesuatu yang baik lalu dia lakukan, maka dia dikasih pahala. Lalu tidak dia lakukan, maka dia sudah dikasih pahala. Kalau dilakukan, dikasih pahala lagi. Jadi pahala keinginan sama pahala melakukan. Tapi kalau orang yang punya keinginan buruk, nah, tidak dia lakukan, udah ada keinginannya tapi tak dilakukan, dia dikasih pahala. Dikasih pahala satu. Karena keinginan yang buruk itu tak jadi dia lakukan. Kemudian kalau dia lakukan gini buruk itu, baru dia dikasih dosa. Itu pun hanya satu. Kalau kebaikan tadi satu, keinginan dia kasih pahala. Begitu dia lakukan, kasih 10. Kan? Wa burhana rabbi qila ru'yatuhu abahu fadaraba ala sadrihi fakharajat syahwatuhu min anamilihi. Tadi kan dalam ayatnya, jikalau tidak dia melihat burhan Rabbnya. Burhan Rabbnya itu apa? Burhan, bukti dari Tuhannya. Ada tafsiran qila, dikatakan ru'yatu abah, Nabi Yusuf melihat ayahnya. Berarti ketika itu, nah, istilahnya kalau pada masa sekarang lah contohnya kan, dibuka oleh Allah, dipasang oleh Allah layar, tampaknya lah ayahnya, Nabi Yusuf atau ayah Nabi Yakub. Apa yang dilakukan? Fadaraba ala sadrihi, lalu dia memukul dada. Jadi ayahnya tadi Nabi Yakub memukul dada dari Nabi Yusuf, fakharajat syahwatuhu, sehingga keluarlah syahwatnya, syahwat Nabi Yusuf, min anamilihi, dari anamil, keluar syahwatnya dari jari jemarinya.
Wa qila itu tafsiran satu. Ada tafsiran lain. Wa qila dan dikatakan juga bahwa ma laqiya min husni muamalati zawjiha wa timanihi iyyahu wa amaluhu an yamfa'ahu aw yatabannahu fala yaliqu bihi an yakhunahu. Ada juga tafsirannya yang lain. Qila dikatakan bahwa melihat burhan atau bukti dari tuannya itu yaitu malakia, apa yang dijumpai oleh Nabi Yusuf min husni muamalati zawjiha, berupa bagusnya muamalah suami dari wanita itu. Artinya waktu itu teringat Nabi Yusuf, suaminya baik sama aku. Raja tadi, tak mungkinlah aku macam-macam sama istrinya. Begitu. Berkhianat. Wa timanihi iya, dan kepercayaan suaminya iyahu kepada Nabi Yusuf. Percaya suami kepada Nabi Yusuf. Wa amalihi dan keinginan dan amal. Amal itu cita-cita. Citanya an yanfa'ahu, untuk memberikan manfaat atau menjadikannya orang berguna, au yatabannahu, atau untuk tabanna, menjadikannya anak angkat. Tabanni itu anak angkat. Nah, fala yaliqu bi an yakhunahu, maka tidak layak bihi dengan Nabi Yusuf an yakhunahu, untuk mengkhianati raja tersebut, penguasa Mesir tadi. Wa min huna yatabayyanu anna Yusuf alaihi salam ma'a kaunihi tammar rujulati qawiy syahwati malaka nafsahu wa qama'a syahwatahu fi dhurufin mughriyatin wa dawa'in muhayyijatin fastahaqqat tanwihu wa thana'u. Wa min huna, dan dari sini yatabayyana, jelaslah bahwa Nabi Yusuf alaihi salam sekalipun tammar rujulah, sempurna kelaki-lakiannya. Rujulah itu kelaki-lakian, ya. Qawiyyash syahwat, sempurna, kuat syahwatnya. Memang orang kalau sempurna itu ya syahwatnya itu syahwat yang sempurna. Sekalipun dia demikian, malaka nafsahu, dia dapat menguasai nafsunya, wa qama'a syahwatahu, dan memutus syahwatnya, fi dhurufin mughriyatin, dalam kondisi-kondisi yang menggairahkan, menggoda tadi, kondisi-kondisi wa dawa'in muhayyijah, dan dorongan-dorongan yang menggejolakkan. Maka fastahaqqat tanbihu wa thana, maka berhaklah dia mendapat pujian dan sanjungan. Wa amma man fassarahu bi anna al-ma'na wa hamma biha bidaf'iha anhu bil quwwati aw laula an ra'a burhana rabbih hamma biha faqad salaba anhu kamalar rujulati wa mizatal ismati li'annahu in lam tataharrak syahwatuhu ma'a jamaliha wa talabi wa ilhahiha alaihi lam yakun lahu fadlun fil imtina'i minha li dha'fi rujulatihi hina idzin.
wa dha'ifur rujulati la yastahiqqu tsanaa fi imtina'ihi mimma la yahillu lahu minan nisa. Dan adapun orang yang menafsirkannya, yaitu bahwa makna tersebut adalah wahamma biha, Nabi Yusuf menginginkan perempuan itu, bidaf'iha, dengan menolaknya dari dirinya, bil quwwati, dengan kuat, atau jikalau tidak dia melihat burhan Rabbnya, dia menginginkan perempuan itu, maka sungguh salaba anhu kamalar rujulati, dia telah salaba, menghilangkan atau mencabut dari diri Nabi Yusuf, anhu, darinya Nabi Yusuf, kamalar rujulati, kesempurnaan kelaki-lakiannya, wa mizatal ismati, dan perbedaan ismah, terjaganya. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya in lam tataharrak syahwatuhu, jika tidak bergerak syahwatnya, ma'a jamaliha, sedangkan cantiknya perempuan itu, wa talabiha, dan dia sudah meminta, wa ilhah, dan mendesak. Maksa. Perempuan itu yang minta kan, dia mendesak Nabi Yusuf. Lam yakun lahu fadlun fil imtina'i, tidak ada baginya keutamaan dalam imtina'i anha, dalam hal terhalang dia darinya, dari perempuan itu, li du'fi rujulati hina idin, karena lemah kelaki-lakiannya ketika itu. Dan lemahnya rujulah, kelaki-lakian, la yastahiqus sanaa, tidak berhak mendapatkan sanjungan, fimtina'ihi, dari dalam hal tercegahnya ia dari apa yang la yahillu lahu minan nisa, tidak halal baginya dari kaum wanita. Jadi maksudnya begini, kalau ada yang menafsirkan bahwa Nabi Yusuf itu sudah menginginkan wanita tersebut, ya, bidaf'iha an, tapi perempuan tersebut menolaknya kuat-kuat, itu tafsirnya tidak betul. Israelian. Atau dia melihat dia melihat burhan Tuhan, itu maksudnya, ya, maksudnya bahwa dia memang ingin, tapi kemudian dicabut oleh Allah, apa namanya, kelaki-lakiannya, artinya dicabut syahwatnya, sehingga ya tak jadilah kan tarik sawahnya. Disebutkan sini, kalau karena tak ada sawahnya kemudian dia tidak jadi melakukan itu, itu seharusnya tidak dipuji itu. Kenapa? Bukan karena dia laki-laki yang sempurna awalnya, tapi karena dia lemah sawah. Maka yang begitu tak berhak mendapatkan pujian. Sementara diceritakan ayat ini kan sebagai bentuk sanjungan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Mana titik kita ini? Kita percepat aja ya. Wa mimma yajibu tanbihu alaihi fi hadzal mawdi' anna al-hamma bil ma'siyati laysa mahdhuran fi haqqil anbiya'i alaihimus salam, wa innamal mahdhuru fi haqqim al-azmu 'alaiha. Dan di antara yang mesti, yang wajib untuk tanbih, jadi peringatan, catatan dalam hadzal mawdi', dalam persoalan atau dalam kasus ini, annal hamma bil maksiyati, bahwa keinginan bermaksiat, terhadap maksiat, laisa mahduran, tidak dilarang atau tidak terlarang pada hak nabi-nabi. Wa innamal mahdur, hanya saja yang terlarang fi hakim, pada
diri mereka, pada hak mereka para nabi itu adalah al-azmu 'alaiha, tekad atasnya. Fahum bi'tibarihim basyaran qad yahimmuna bil ma'siyah. Maka mereka para nabi itu dengan memandang hakikat mereka sebagai basyaran, memang manusia, bi'tibarihim dengan memandang mereka itu basyaran sebagai manusia, tentu qad yahimmuna bil ma'siyah, terkadang mereka juga menginginkan maksiat. Wabihi, dan dengannya, dengan adanya hal tersebut, tatahaqqaqu basyariyatuhum, terbuktilah kemanusiaan mereka, manusianya mereka. Wabil imtina'i minal azmi 'alaiha ma'ad dawa'i ilaiha tadharu maizatu ismatihim, dan dengan terhalang dari azam, dari tekad atasnya, atas maksiat, ma'ad dawa'i ilaiha, padahal ada dorongan-dorongan atasnya, kepada maksiat tersebut, ilaiha, kepadanya, kepada maksiat tersebut, tadharu maizatu ismatihim, maka tadhar, tampaklah, mizatu atau maizatu ismatihim, tampaklah miza ismatihim, pembedaan ismah mereka. Wa bihadhil munasabati nadhkuru baitaini fi maratibil qasdi ma bayanil mu'aqabi 'alaihi minha wa huma. Dan dengan kesempatan ini, pada kesempatan ini kami sebutkan dua bait syair pada tingkatan-tingkatan qasad. Qasad itu al-qasdu, an-niyah, lughatan al-qasd. Qasad, keinginan atau tujuan atau niat, ma'a bayanil mu'aqabi 'alaihi minha, serta penjelasan apa yang diiqab, disiksa, dihukum atasnya dari tingkatan-tingkatan niat tersebut. Wahuma, dan dua bait syair itu adalah, nah ini dia, maratibul qasdi khamsun dzakaru, tingkatan-tingkatan qasad, niat atau keinginan itu 5. Hajisun, yang pertama hajis, dzakaru, mereka menyebutkan, berarti hajis yang pertama, bisikan. Fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a, tingkatan berikutnya tadi hanya hajis, terbisik, bisikan, kemudian fa khatirun, menjadi lintasan, melintas dia di hati. Itu tingkatan berikutnya. Fa hadithun nafsi, setelah itu tingkatannya adalah hadisun nafsi, kata hati. Jadi tadi bisikan, kemudian lintasan, kemudian kata hati. Fastami'a, maka dengarkan. Yalihi hammun fa'azmun, mengiringinya, berarti tingkatan berikutnya hammun, keinginan. Ham tadi, baru kemudian fa'azmun, maka tekad. Setelah ham, tekad. Kulluha rufi'at siwal akhiri, semuanya diangkat, artinya diangkat dosa. Berarti kalau hajis, bisikan dalam hati saja, khatir, lintasan dalam hati, hadisun nafsi, cakap hati, kata-kata hati, bahkan termasuk hammun, itu semuanya diangkat dosanya, tak berdosa. Siwal akhiri, kecuali yang terakhir, kecuali azam. Karena kalau azam itu udah keinginan yang bulat, tapi belum dilakukan. Fa fihil akhdhu qad waqa'a, maka padanya, pada azam, karena azam itu yang terakhir disebutkan di sini, al akhdhu qad waqa'a, hukuman terjadi. Jadi kalau udah jadi azam, walaupun tak jadi dilakukan, ya udah dihukum, udah dikasih dosa. Ada orang udah berazam, bertekad betul mau mencuri, kan, udah pergi pula dia ke tempat, cuma tengoknya situasi masih ada orang berjaga,
balik. balik ya tetap dia ada walaupun belum terjadi. Nah, jadi ini tingkatan qasad wallahu a'lam.